Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran mengenai buku manajemen pemasaran oleh Kotler dari bab 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Petri Wildan Ma'arif. Lalu ada Wildan Ahmad, ada Sirajuddin, dan Muhammad Zorif Daan. Bab 10 yaitu membentuk positioning merek. Tidak ada perusahaan yang dapat menang jika produk dan jasanya itu dipasarkan dengan model yang sama. Sebagai bagian proses manajemen merek strategis, setiap penawaran harus merepresentasikan ide besar yang menarik dan meyakinkan di dalam pikiran target pasar. Nah, di bawah ini adalah topik-topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning. Yang kedua, kerangka referensi kompetitif. Yang ketiga, titik perbedaan dan titik paritas. Yang keempat, menetapkan keanggotaan kategori. Yang kelima, memilih POP dan POD atau titik paritas dan titik perbedaan. Yang keenam, menciptakan titik paritas dan titik perbedaan. Yang ketujuh, strategi diferensiasi. Yang kedelapan, strategi pemasaran siklus hidup produk. Yang ke-9, siklus hidup produk. Dan yang ke-10, rangkuman. Victoria's Secret dibeli oleh Limited Brands pada tahun 1982. Telah menjadi salah satu merek paling terkenal di dunia eceran, berkat kehebatannya dalam memasarkan pakaian wanita. Seperti keberhasilan yang didemonstrasikan Victoria's Secret, perusahaan dapat mengambil manfaat karena menepati suatu posisi unik di pasar. Tetapi keadaan sering mengharuskan perusahaan merumuskan kembali strategi pemasaran dan penawaran mereka beberapa kali. Kondisi ekonomi yang berubah, pesaing meluncurkan serangan baru dan produk melalui tahapan-tahapan baru sesuai minat dan kebutuhan pelanggan. Bahasan selanjutnya yaitu mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning atau pemosisian akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, abstrak. Semua strategis pemasaran dibuat berdasarkan STP, segmentasi, penentuan sasaran, targeting, dan positioning. Perusahaan menemukan beragam kebutuhan dan kelompok di pasar, membidik mana yang dapat dipenuhi oleh perusahaan secara superior, dan kemudian memposisikan penawaran agar pasar sasaran mengenali kelebihan dari penawaran dan citra perusahaan. Tetapi jika perusahaan melakukan positioning dengan buruk, maka pasar akan bingung. Selanjutnya, tahap pengembangan strategi positioning. Yang pertama, mendefinisikan positioning. Yang kedua, kerangka referensi kompetitif. Yang ketiga, titik perbedaan atau POD dan titik paritas POP. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan keanggotaan kategori. Yang kelima, memilih POP, titik paritas, dan POD, titik perbedaan. Yang terakhir, menciptakan POP, titik paritas, dan POD, titik perbedaan. Untuk slide selanjutnya, yang pertama, positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menetapkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensi bagi perusahaan. Hasil dari positioning adalah terbentuknya proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Dengan kata lain, yaitu suatu alasan kuat mengapa konsumen harus membeli produk tersebut. Yang kedua, kerangka referensi kompetitif.
titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif. Untuk mempositioningkan merek adalah menentukan keanggotaan kategori produk atau skupul produk bersaing dan yang berfungsi sebagai penggantinya. Secara khusus, membidik jenis segmen konsumen tertentu merupakan sifat pesaing karena perusahaan tertentu juga membidik segmen konsumen itu di masa lalu maupun di masa depan, atau karena konsumen di segmen itu sudah melihat produk atau merek tertentu dalam keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, titik perbedaan POD dan titik paritas. Titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini sulit ditiru persaingannya. Misalnya, iPhone kelebihannya keamanan, Oppo kelebihannya kamera, Xiaomi kelebihannya terjangkau, harga yang terjangkau, dan Samsung kelebihannya baterai. Jadi menciptakan asosiasi yang sangat penting dalam positioning. Titik paritas sebaliknya adalah asosiasi yang tidak selalu unik untuk semua merek, namun dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini dibagi berdasarkan kategori dan kompetitif. Titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang esensial. Dengan kata lain, perusahaan mempresentasikan kondisi yang diperlukan, namun belum memadai untuk pilihan merek. Agen perjalanan tidak benar-benar dianggap, kecuali mereka menyediakan rekomendasi paket liburan, reservasi udara dan hotel, dan menawarkan berbagai pilihan pembayaran. Titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. Perusahaan harus membuat keunggulan dan berusaha menyaingi keunggulan pesaing. Selanjutnya, menetapkan keanggotaan kategori. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang disediakannya sebelum memutuskan apakah fungsi itu dapat mendominasi merek terhadap persaingannya. Untuk produk baru, iklan awal biasanya berkonsentrasi pada penciptaan kesadaran merek. Lalu iklan selanjutnya difokuskan untuk membangun citra merek. Mengomunikasikan keanggotaan kategori terhadap 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari satu merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Yang ketiga, bergantung pada gambar produk. Yang kelima, memilih POP titik paritas dan POD titik perbedaan. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Pemasaran harus memutuskan pada tingkat apa pemasar akan menetapkan titik perbedaan merek. Pada tingkat terendah ada atribut merek, tingkat menengah manfaat merek, dan tingkat atas ada nilai merek. Pemasar sabun Dove dapat memutuskan titik perbedaannya pada tingkat bahwa atributnya adalah krim pembersih, manfaatnya adalah kulit menjadi lembut, nilainya adalah menjadi konsumen lebih menarik. Selanjutnya, menciptakan POP titik paritas dan POD titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dapat menciptakan positioning merek adalah banyaknya atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkolerasi negatif. Misalnya, sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah, tapi di saat yang bersamaan, misalnya sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang mudah, tapi di saat yang bersamaan merek tersebut memiliki kualitas yang baik. Tetapi BMW mampu menanamkan positioning tumpang tindih, yaitu kemewahan dan kinerja. Dan faktanya benar bahwa BMW sering kali mengeluarkan produk yang mewah dengan kinerja yang baik. Beberapa pemasar menerapkan pendekatan lain untuk menghadapi trade-off atribut, yaitu meluncurkan 2 kampanye pemasaran berbeda, masing-masing ditunjukkan pada atribut yang berbeda. Cara lainnya ialah meyakinkan konsumen bahwa hubungan yang tampaknya negatif
antara atribut dan manfaat jika mereka menganggapnya demikian sebenarnya positif. Strategi diferensiasi. Untuk menghibur jebakan komoditas, pemasaran harus mulai dengan keyakinan bahwa mereka dapat mendiferensikan segala sesuatu. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Berikutnya adalah beberapa dimensi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi personel. Perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih. Dan yang kedua, diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusi yang lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga, diferensiasi citra. Perusahaan dapat mengukir citra atau image yang kuat dan menarik. Ya, selanjutnya strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Positioning dan strategi diferensiasi perusahaan perlu berubah seiring dengan berubahnya pasar, produk, dan pesaing. Dengan begitu, kita dapat mengatakan 4 hal berikut. Yang pertama yaitu produk memiliki usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda. Yang ketiga, laba naik dan turun pada setiap tahap siklus hidup produk. Yang keempat, yaitu yang terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Selanjutnya yaitu siklus hidup produk. Yang pertama, pengenalan. Ketika produk diperkenalkan, pertumbuhannya sangat lambat. Tidak ada laba yang didapatkan karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Yang kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kedewasaan. Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba cenderung turun atau turun karena persaingan meningkat. Yang terakhir yaitu penjualan terlihat menurun dan laba juga terkikis. Pola siklus hidup produk sering dianalisis dengan menggunakan PLC, yaitu Programmable Logic Controller, dan digambarkan dalam sebuah grafik. Dari pembahasan ini saya menyimpulkan yang pertama yaitu keputusan positioning memerlukan penentuan kerangka referensi dengan mengidentifikasi pasar, sasaran, dan sifat persaingan, serta asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan yang ideal. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, seorang harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan konsumen dalam membuat pilihan merek. Yang kedua, titik perbedaan POD adalah asosiasi unik dengan merek yang juga dipegang kuat dan sering dievaluasi oleh konsumen. Titik paritas POP adalah asosiasi yang tidak selalu unik terhadap merek tetapi mungkin dibagi dengan merek lain. Asosiasi titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang perlu oleh konsumen. Asosiasi titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menghilangkan titik perbedaan pesaing. Selanjutnya, yang ketiga, kunci keunggulan kompetitif adalah diferensiasi merek yang relevan. Konsumen harus menemukan suatu yang unik dan berarti tentang penawaran pasar. Diferensi ini dapat didasarkan secara langsung pada produk atau jasa itu sendiri atau pada pertimbangan lain yang berhubungan dengan faktor-faktor seperti personel, saluran, dan citra. Yang keempat, perusahaan menganggap
perlu untuk merubah strategi pemasaran mereka karena kondisi ekonomi juga berubah. Teknologi, bentuk, produk, dan merek juga mengalami siklus hidup dengan tahapan yang berbeda. Umumnya, urutan tahap siklus hidup produk meliputi pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, selanjutnya yang kelima, setiap tahap dalam siklus hidup produk memerlukan strategi pemasaran yang berbeda. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba minimal. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang cepat dan laba yang meningkat. Lalu diikuti tahap kedewasaan di mana pertumbuhan penjualan melambat dan laba tidak stabil. Terakhir yaitu pada tahap penurunan, tugas perusahaan adalah mengidentifikasi produk yang lemah, mengembangkan strategi baru, dan membuang produk yang lemah. Yang terakhir yaitu sama seperti produk, pasar juga berevolusi melalui 4 tahap yaitu kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.